Gawat, jamaah haji sudah jatuh tertimpa tangga. Ini solusi cerdas dari Prabowo. Hari Selasa, 2 Juni 2020, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama resmi mengumumkan pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Bukan hanya dibatalkan, tapi dengan gampangnya, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH akan memanfaatkan simpanan dana haji untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Juga membantu APBN untuk penanganan COVID-19. Itu katanya. Apa maksudnya ini? Sebelum membahas lebih lanjut, ini solusi dari Prabowo. Dulu, 13 April 2019, saat zamannya Pilpres, Prabowo berkata, pemerintah ragu-ragu kelola dana haji. Apa maksudnya? Dilansir dari CNBC Indonesia, 13 April 2019, calon presiden pasangan nomor 02 Prabowo Subianto menyebutkan selama ini pemerintah ragu-ragu dalam mengelola dana haji. Dana haji menurut Prabowo, jika dana tersebut dikelola secara modern dengan prinsip syariah bisa bermanfaat untuk umat. Kami ingin membantu bank melalui tabungan dan haji. Potensi itu bisa dikelola modern, syariah, transparan, dan dana tersebut bisa benar bermanfaat untuk umat, tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang lain, kata Prabowo pada saat debat terakhir di Hotel Sultan, Sabtu 13 April 2019 lalu. Sementara itu, calon wakil presiden dari pasangan 2, Sandiaga Uno mengatakan, Indonesia sudah saatnya punya bank syariah terbesar di ASEAN. Malah bukan di Jakarta, tapi di Kuala Lumpur. Bersama Prabowo Sandi, kami yakin Jakarta jadi pusat keuangan syariah, kata Sandi. Jadi, apakah benar itu bagus? Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menyatakan mendukung jika bank tabungan haji terbentuk. Bagus saja, saya mendukung. Karena BPKH bukan tabungan haji dan merupakan badan hukum publik dan masih bersifat semi, kata Anggito Abimanyu saat ditemui di peluncuran bukunya Menyimak Turbulensi Ekonomi, Pengalaman Empiris Indonesia di PPM Manajemen Jakarta Pusat Senin 15 April 2019 lalu. Anggito menerangkan, BPKH belum sepenuhnya mengelola seluruh dana haji, hanya sebagian keuangan yang dipegang lembaga ini. Adapun sebagian dana haji masih dikelola oleh Kementerian Agama, seperti misalnya biaya ongkos naik haji. Konsep yang ditawarkan oleh Prabowo tentang tabungan haji adalah lembaga ini yang akan mengatur seluruh proses haji, mulai keuangan hingga pelaksanaannya. Hal ini dinilai sebagai ide yang baik, seperti yang dilakukan di Malaysia. Itu disebut evolusi dan masih bertahap, ujar dia. Jadi, berapa keuntungannya? Anggito menjelaskan, dana yang saat ini dikelola oleh BPKH ada 113 triliun rupiah pada masa itu dan akan digunakan untuk perbaikan penyelenggaraan haji ke depannya. Dia mengungkapkan akan meningkatkan investasi langsung dari dana ini sebesar 10%. Ini difokuskan investasi langsung untuk yang ada di Arab Saudi, kata dia. Apakah kamu setuju Indonesia mempunyai bank haji yang terbesar di ASEAN? Kita balik lagi, bukan hanya dibatalkan, tapi dengan gampangnya BPKH akan memanfaatkan simpanan dana haji untuk stabilitas nilai tukar rupiah. Apa masih kurang pinjaman hutang luar negeri untuk menangani COVID-19 dan menganggarkan dana hingga 405 triliun rupiah? Belum juga jelas laporan kinerja penanganan COVID-19 oleh pemerintah ke publik. Kenapa malah teriak kurang? Kalau masih kurang, lalu untuk apa membuat pelatihan-pelatihan yang tidak terlalu penting di platform Ruang Guru dan menyedot dana hingga 5,6 triliun rupiah? Apa pula urusan stabilitas rupiah harus menggunakan dana haji? Jujur, ini membingungkan. Kalau tidak ingin disebut mengecewakan publik, terutama umat Islam. Perlu diketahui, BPKH saat ini
memiliki simpanan dalam bentuk dolar Amerika Serikat sebanyak 600 juta US dollar atau sekitar 8,7 triliun rupiah dengan asumsi kurs 14.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara saat ini, total dana yang dikelola BPKH sebanyak 135 triliun rupiah. Ketika pemerintah ujuk-ujuk membatalkan pelaksanaan ibadah haji dan secara bersamaan mengumumkan dana akan dialihkan untuk stabilitas rupiah, kita pun patut bertanya, jadi sebenarnya alasan kuat pembatalan haji lantaran dana akan digunakan untuk stabilitas rupiah yang notabene nambal sulam urusan ekonomi, atau memang demi alasan kesehatan dan keamanan? Kita patut menyayangkan sikap Kementerian Agama. Jangan dulu bicara demi keamanan dan kesehatan, karena kita yakini jamaah haji pasti sangat memahami kalau memang alasan utamanya adalah demi kesehatan. Ini beberapa hal yang perlu kita sayangkan. Pertama, pengumuman yang dilakukan oleh Kemenak tidak berkoordinasi dengan para pihak terkait. Apakah itu DPR maupun stakeholder pengelola ibadah haji, semacam asosiasi atau biro perjalanan haji. Buktinya ada anggota DPR RI dari Komisi 8 yang teriak tidak diajak koordinasi. Ketika keputusan itu diambil dan diumumkan ke publik lewat Zoom kepada media, terkesan Kemenak arogan karena tidak dilakukan bersama-sama dengan stakeholdernya. Padahal, soal dana haji adalah dana umat yang proses pengumpulannya dari jamaah dengan beragam dinamika kehidupan yang tidak mudah. Sering dilakukan lewat mencicil dan menabung melalui proses yang panjang dan menunggu dalam waktu lama, bisa 10 sampai 15 tahun. Tidakkah para pejabat di Kemenak itu berempati? Kedua, hingga saat ini, pemerintah Saudi Arabia sebagai pemegang otoritas penyelenggara ibadah haji juga belum memberikan pengumumannya secara resmi. Yang kita tahu, menunda sementara waktu hingga suasana berkembang kondusif. Sebaliknya, informasi yang berkembang kegiatan ibadah di Masjidil Haram pun, Masjid Nabawi berangsur mulai diaktifkan kembali, walaupun dengan prosedur yang ketat. Ini artinya, mungkin saja ibadah haji tetap dilakukan, tetapi dengan kuota yang terbatas. Artinya, bila setiap tahun kuota yang ditetapkan semisal 3 hingga 4 juta orang, bisa saja tahun ini kuotanya tinggal 50% atau sepertiganya. Itu artinya, kuota sebesar itu bisa dibagi secara proporsional kepada jamaah haji seluruh dunia. Jadi tidak total dibatalkan. Bagi jamaah haji Indonesia, berangkat dengan jumlah 50.000 sampai 100.000 di bawah kuota yang seharusnya di atas 200.000. Tentu sudah cukup menghibur. Dengan catatan, bila otoritas Saudi Arabia membuka peluang itu. Ketiga, keputusan penting terkait batal atau tidaknya ibadah haji seharusnya dilakukan secara bersama-sama, tidak sepihak oleh satu kementerian, karena ini menyangkut dana umat Islam. Apalagi dana yang ada akan digunakan di luar kepentingan ibadah haji itu sendiri. Masalahnya, bila pengelolaan dana haji dalam keterangan pemerintah diinvestasikan dalam bentuk surat berharga syariah negara atau SBSN, lalu apa untungnya atau kontribusinya bagi jemaah haji yang bersangkutan? Apakah keuntungan dari hasil investasi akan dikembalikan kepada jamaah haji yang bersangkutan dalam bentuk pengurangan biaya haji atau fasilitas lainnya? Sebaliknya, bila merugi atau pemerintah tidak bisa mengembalikan, apa konsekuensinya? Secara pribadi saya bersyukur karena rencana jadwal keberangkatan haji saya yang seharusnya tahun 2020 ini dimajukan tahun 2019. Padahal, tahun lalu saya sempat meminta ke Biro Perjalanan Haji untuk menunda keberangkatannya jadi tahun ini. Karena ketika itu, dalam waktu 2 minggu, saya bersama istri merasa keberatan karena harus melunasi biaya perjalanan ibadah haji yang masih terbilang sangat lumayan dan dilakukan secara mendadak. Qadratullah, akhirnya kami bisa melunasinya, walaupun dengan tergopoh-gopoh. Sementara beberapa teman yang tahun lalu sudah lunas lebih dahulu dan tidak bisa berangkat, harus ditunda tahun ini, dan akhirnya gagal berangkat. Lagi,
Ini penting menjadi bahan kajian atau empati dari pejabat di Kemenak bahwa kasus seperti saya itu bisa ribuan yang terjadi. Coba bayangkan, ketika mereka sudah bersusah payah melunasi ongkos naik haji atau ONH pada tahun ini dan akhirnya tidak berangkat. Sakitnya lagi, bahwa dana haji ternyata digunakan buat urusan yang lain tanpa secara kelembagaan izin kepada para jamaah. Ini sama saja, ibarat peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga. Semoga jamaah haji Indonesia senantiasa memberikan dan diberikan berkah, kesabaran. Amin. Bagaimana menurut pendapat Anda?